愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Malam sesung sedih. Sebelum kita memulai membaca intisari, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesung sedih.我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Hati manusia tersucikan, serta damai dan harmonis. Dunia bebas dari bencana. Malam sesung sedih. Saya Weni dari Medan, ditemani oleh Valentina Seci. Malam Seci. Malam Weni Sece, selamat malam Susyong Sece. Kangen ya kepada seluruh tim Simpasiang dan peserta Simpasiang yang mengikuti sharing Simpasiang hari ini.
Apakah suara saya jelas, Weni Sece? Jelas saja. Jelas ya. Mungkin kita sudah bisa memulainya ya, Sece. Ya. Oke. Bab pertama, pendahuluan. Episode 66 dengan menegakkan ikrar agung. Tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Kita lanjut dengan catatan tangan. Dengan memasuki pintu dari keyakinan benar, tiada dharma yang tidak tercerahkan. Dengan membangkitkan pengetahuan benar, tiada jalan kebenaran yang tidak terrealisasikan. Dengan berpegang pada cinta kasih, dalam menerapkan belas kasih, tiada penderitaan yang tidak tertolong. Dengan menegakkan ikrar agung, tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Masuklah ke pintu keyakinan yang benar, maka tidak ada dharma yang tak dapat dipahami. Bangkitkan kebijaksanaan yang benar, maka tidak ada jalan kebenaran yang tidak dapat ditempuh. Pegang teguh cinta kasih dan ulas asih, maka tak ada penderitaan yang tak dapat ditolong. Tegakkan ikrar agung, maka tidak ada kebahagiaan yang tak dapat dibagikan. Kita lanjut poin pertama. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus memasuki pintu keyakinan benar. Jika kita memiliki keyakinan, pengetahuan, dan pandangan benar, serta sungguh-sungguh memasuki pintu yang benar dengan mantap, jalan pun terbuka. Kita harus membangkitkan kebijaksanaan kita. Pikiran kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Jika pikiran kita menyimpang sedikit saja, pandangan dan pemahaman kita akan menyimpang jauh. Jadi, pikiran kebijaksanaan kita harus benar, sehingga kebenaran dapat kita realisasikan. Kebenaran ini dapat kita praktikkan. Di jalan ini, kita dapat memahami berbagai keindahannya. Jadi, setelah mendengar ajaran kebenaran, jika kita tidak menjalankannya, kita tidak akan mencapai realisasi dan pemahaman. Berpegang pada hakikat sejati yang murni dan kebijaksanaan unggul, secara alami, saat melihat penderitaan semua makhluk, kita merasa tidak tega, berharap semua makhluk dapat terselamatkan dan terbebas dari penderitaan. Jadi berpegang pada cinta kasih, kita membangkitkan belas kasih. Belajar ajaran Buddha itu kita harus mulai dari keyakinan, pengetahuan, dan pandangan yang benar. Jika pintu yang kita masuki sudah benar, tentu jalan yang akan terbuka dengan sendirinya. Pikiran dan kebijaksanaan kita juga harus lurus dan tidak menyimpang sedikit pun. Ajaran agama tidak cukup hanya didengar, tapi harus dijalani dan dipraktikkan. Barulah kita sungguh-sungguh memahaminya. Dengan kembali pada hakikat diri yang murni dan bijaksana sejati, maka ketika melihat penderitaan makhluk lain akan tumbuh rasa tidak tega. Disitulah cinta kasih bisa melahirkan, bisa memunculkan adanya belas asih dan dorongan untuk menolong semua makhluk pun akan secara alami hadir dalam kehidupan kita. Jadi lanjut poin kedua. Valentina Sicin. Poin kedua, gempa berkekuatan 8,8 skala Richter yang mengguncang Chili, kondisi di sana sangat memprihatinkan. Insan suci Amerika Selatan dari sisi transportasi, perjalanan juga harus memakan belasan jam untuk tiba di Chili. Berlandaskan cinta kasih, mereka mempraktekkan welas asih pergi ke Chili. Insan suci Amerika Serikat yang berpengalaman dalam penyaluran bantuan bencana juga turut serta. Relawan suci yang asing dengan daerah itu memanfaatkan bantuan dari para pengusaha. Mulanya mereka hanya berencana membantu sebentar. Saat negara tempat tinggal mereka dilanda bencana, begitu banyak orang datang dari luar negeri untuk memberi perhatian. Para warga setempat pun tersentuh. Semua orang melakukannya dengan sukacita. Yang terpenting ialah melenyapkan penderitaan.
Dimanapun berada, insan suci selalu memberikan dhamma. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus mempelajari jalan bodhisattva. Ajaran Buddha harus diterapkan dalam keseharian. Dari pemahaman yang diperoleh, kita dapat senang hati menjadi penyelamat kehidupan orang lain. Inilah bodhisattva. Nah, seperti yang dilakukan insan suci seluruh dunia ya. Jadi di mana ada bencana, insan suci akan turun ke sana memberikan bantuan. Nah, walaupun di negara tersebut mungkin belum ada cabang suci di sana, namun negara terdekat akan ke sana untuk memberikan bantuan. Nah, begitu juga contohnya seperti bencana yang terjadi di negara kita, bencana Sumatera ya, Aceh, Medan, dan Padang ya. Kita bisa melihat ya, insan suci dari Aceh, Medan, Padang juga langsung ya terjun ke lapangan memberikan bantuan. Nah, mereka memberikan bantuan juga bersama dengan warga setempat ya. Jadi dengan dengan bantuan dari warga setempat bersama-sama melakukannya ya. Jadi dengan demikian akan ada interaksi. Nah, insan suci melakukannya dengan tulus ya, dengan tulus dalam memberikan pendampingan sehingga hal ini akan memberi sentuhan ya kepada warga setempat. Dengan demikian para bodhisattva bermunculan ya. Jadi kita bisa melihat ya sekarang suci ya ada di 68 negara namun telah memberikan bantuan ke 139 negara. Ya, jadi demikianlah ya bodhisattva di seluruh dunia bermunculan sesuai dengan jalinan jodoh, waktu, kondisi, dan tempat ya. Oke, mungkin selanjutnya ya, Weni Sece, poin ketiga. Belum, masih unmute ya, Weni Sece. Naskah Sutra, Bodhisattva Candraprabha, Bodhisattva Purna Chandra, Bodhisattva Mahavikamin, Bodhisattva Ananta Vikramin, Bodhisattva Trilokya Vikamin, Bodhisattva Bhadrapala, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Pranakara, Bodhisattva Susatawana, Bodhisattva Mahasattva lainnya seperti ini sejumlah 80.000 orang. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Kita lanjut poin ketiga. Bodhisattva Candraprabha, cahaya dapat menghapus kegelapan. Sama seperti kebijaksanaan dapat menghapus kebodohan. Bodhisattva muncul sesuai jalinan jodoh, kondisi, dan waktu. Karena itu, Bodhisattva diumpamakan bagaikan bulan. Bodhisattva Purna Chandra, kebijaksanaan suci dari pencerahan sendiri, telah bulat sempurna. Layaknya bulan pada tanggal 15 penanggalan Imlek. Ini menunjukkan jalinan jodoh sudah lengkap. Seperti cahaya bulan purnama di tanggal 15. Sesungguhnya, bulan selalu bulat penuh. Hanya saja ia tampak sesuai waktu dan kondisi. Karena itu, jejak langkah Bodhisattva diumpamakan seperti bulan. Bodhisattva Mahavikramin, karena memiliki kekuatan besar, dapat menampung segala dunia untuk menuntun semua makhluk. Bodhisattva Ananta Vikramin, banyaknya butiran debu, tidak mampu menggambarkannya, melewati asam Heya Kalpa tak mampu mencapainya. Makanya jumlahnya tak diketahui. Para bodhisattva itu diumpamakan seperti bulan yang menerangi kegelapan. Bodhisattva Candraprabha, dia melambangkan kebijaksanaan yang mampu menghapus kebodohan. Muncul sesuai sebab kondisi dan waktu yang tepat. Sedangkan Bodhisattva Purna Chandra, dia melambangkan kebijaksanaan yang sempurna, seperti bulan purnama tanggal 15.
Bodhisattva Mahavikramin, dia melambangkan kekuatan besar untuk menampung dunia dan menimbun semua makhluk. Juga sedangkan Bodhisattva Ananta Vikrami melambangkan kekuatan tanpa batas begitu luas dan banyak hingga tak terukur oleh jumlah maupun waktu. Oke, lanjut poin keempat. Poin keempat, Bodhisattva Trailokya Vikramin memiliki jasa kebajikan untuk melampaui kerisauan dari samsara dalam 3 kelompok alam, serta mampu membabarkan dharma untuk membawa orang lain melampaui segala noda kotoran. Bodhisattva Bhadravala artinya pelindung baji, dapat melindungi dharma baji agar tidak hilang dari dunia. Bodhisattva Maitreya adalah marga yang artinya pengasih. Pernah bertemu dengan Buddha pengasih yang membabarkan Sutra Maitri Samadhi. Makanya mendapatkan marga pengasih. Bodhisattva Ratnakara mengumpulkan mustika dharma dari kebodian untuk diberikan pada orang-orang. Dalam tahta Garbha terdapat jasa kebajikan sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, layaknya kumpulan mustika. Bodhisattva Susatawaha memandu untuk kembali pada nirwana sebagai panutan agung dalam 3 kelompok alam dalam membimbing para makhluk yang bodoh dan bingung. Para bodhisattva ini senantiasa berada di dunia dan terus bersumbangsi. Ya, demikian ya semangat ya dari Bodhisattva Mahasattva dari 80.000 ya. Jadi yang dikenalkan ke kita sebanyak 18 Bodhisattva Mahasattva. Jadi Sesyang Secaya, mari kita sama-sama ya mempelajari semangat dari Bodhisattva ya. Jadi seperti Bodhisattva Avalokiteswara yang penuh welas asih, Bodhisattva Maitreya ya yang penuh kebijaksanaan ya. Jadi kita semua mempelajari semangatnya ya Sesyang Secaya. Jadi sebenarnya Bodhisattva ini juga kembali lagi ya ke dunia dengan perahu welas asihnya. Ya mungkin ada di samping kita, di sisi kita ya. Mungkin kita tidak menyadarinya ya Sesyang Secaya. Jadi hendaknya kita senantiasa menjalin jodoh baik dengan semua orang. Nah, mungkin sudah habis ya intisarinya sampai 4 poin aja. Nah, kan ya Sesyang Secaya telah sama-sama menyimak intisari hari ini. Jadi sekarang kesempatan buat Sesyang Secaya untuk berbagi sharing. Nah, silakan ya Sesyang Secaya yang mau berbagi sharing, silakan raise hand ya. Nah, ini sudah ada Pipil yang Secaya, Weni Secaya. Ya, benar Secaya. Kita silakan Secaya. Silakan Pipil yang Secaya. Oh呀，感恩山中开始，感恩师兄师姐，感恩 Wenny dan Valentina Secaya. Jadi di bab 46 episode 46 dengan kita menegakkan ikrar agung tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Jadi kita dengan memiliki pikiran dan pengetahuan benar, tiada jalan kebenaran yang tidak terrealisasikan. Dan prinsip kebenaran itu dapat dipraktekkan dengan tindakan, yaitu dengan kita menghayati, menyadari keindahan, dan ketika berinteraksi dengan orang, kita juga dapat membuktikannya dan menyadarinya, yaitu kita masuk ke jalur benar dari Buddha Dharma
dengan membangkitkan tekad kita berpegang pada cinta kasih dalam menerapkan belas kasih. Kita berpegang pada sikap hakiki setiap orang yang murni dan kebijaksanaan tertinggi. Dan juga dengan kita membangkitkan welas asih ketika orang terluka, kita juga merasakan sakitnya. Jadi cinta kasih itu tanpa syarat. Welas asih yang merasa sepenanggungan. Kita menolong semua yang menderita, yaitu dengan cara kita meneladani Buddha. Dengan membangkitkan ikrar agung, kita menenangkan para makhluk demi meringankan penderitaannya. Insan suci itu mewujudkan segalanya dalam tindakan nyata, yaitu nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dan ini menunjukkan tata krama serta etika hidup yang selaras dan rapi. Dalam berbuat kebajikan, kita harus dengan tulus dan penuh kasih yang datang dari berbagai tempat, juga butuh kebijaksanaan membantu para korban bencana, yaitu tadi dikatakan di Chili ya. Setelah niat tekad itu muncul, kita harus bersatu hati memotivasi penduduk setempat untuk saling membantu dengan bahagia dan sukacita dalam membantu orang lain. Demikianlah bodhisattva menyelamatkan makhluk yang menderita, dan juga bodhisattva bisa memberi kebahagiaan kepada para makhluk. Dan di sini ada tentang beberapa bodhisattva di dunia, ya. Bukan di dunia, bodhisattva yang sangat terkenal dan mewakili 16 para bodhisattva. Bodhisattva Candraprabha, yaitu cahaya dapat menghapus kegelapan, sama seperti kebijaksanaan yang dapat menghapus kebodohan. Dan bodhisattva Purna Chandra, kebijaksanaan suci itu dari pencerahan sendiri yang telah bulat sempurna, layaknya bulan pada tanggal 15 penanggalan Imlek atau Cait. Dan bodhisattva Mahavikramin, karena memiliki kekuatan yang besar, dapat menampung segala dunia dan dapat menuntung semua para makhluk. Sedangkan bodhisattva Anantavikramin, dengan banyaknya butiran debu yang tak mampu menggambarkannya dan telah melewati asamkya kalpa, tak mampu mencapainya dan jumlahnya pun tidak diketahui. Sedangkan bodhisattva Trailokya Vikramin ini memiliki banyak jasa kebajikan untuk melampaui kerisauan dari samsara dalam 3 kelompok alam, serta mampu membabarkan dharma untuk membuat orang lain melampaui segala noda batin. Bodhisattva Bhadrapala artinya pelindung bajik, dapat melindungi dharma bajik agar tidak hilang dari dunia ini. Dan juga bodhisattva Maitreya, marga yang artinya pengasih. Beliau ini, bodhisattva Maitreya, pernah bertemu dengan Buddha pengasih yang membabarkan sutra Maitri Samadhi. Setelah mendengarkan beliau membabarkan dharma, dan juga bodhisattva Maitreya ini tersadarkan beliau adalah Buddha masa depan, dan ini akan terjadi 5,67 miliar tahun lagi. Beliau akan turun ke dunia manusia. Bodhisattva Ratnakara mengumpulkan mustika dharma dari kebodian untuk diberikan kepada orang-orang. Dalam tata gata garba
dapat jasa kebajikan sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, layaknya kumpulan mustika. Dan Bodhisattva Ratnakara ini telah mengumpulkan jasa kebajikan yang sangat banyak. Yang terakhir, Bodhisattva Susatavaha memandu untuk kembali pada nirvana sebagai panutan agung dalam 3 kelompok alam dalam membimbing para makhluk yang penuh kebingungan. Beliau membantu semua makhluk melenyapkan noda batin sehingga tubuh dan batin murni tanpa noda, tenang dan bersih. Para bodhisattva ini semuanya ada di dunia manusia, bersumbangsi tanpa henti, datang kembali ke dunia dengan perahu belas asih. Dan dengan kita berinteraksi dengan sesama menghadapi masalah, kita harus memiliki rasa bersyukur, menghormati, dan penuh kasih. Dengan kita menjalin jodoh baik, kita menciptakan berkah yang tak terhingga. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen atas sharingnya ya, Vivi Liang Sece. Sudah meringkas kembali ceramah master hari ini. Baik, Sisiong Sece, silakan ya berbagi sharing bersama kita ya. Tentunya Sisiong Sece juga pastinya punya pengalaman ya, bagaimana Sisiong Sece terjun ke daerah bencana dalam memberikan bantuan dan meringankan penderitaan. Silakan ya Sisiong Sece. Ini Sece. Ya, Suci. Ayo Sisiong Sece, yang kemarin mungkin terjun ya ke lapangan dalam memberi bantuan ya. Kita bisa lihat ya, relawan kita juga sangat luar biasa ya, Weni Sece ya. Mereka berhari-hari ya ke daerah bencana ya. Jadi kita juga bisa melihatnya dari tayangan Pak ITV ya, bagaimana relawan kita dalam memberi bantuan. Mereka tidak takut susah, tidak takut perjalanan jauh ya. Jadi bantuan yang diberikan bukan hanya materi ya, namun juga berupa pendampingan dan dharma ya. Ayo Sisiong Sece, manfaatkan waktu dan kesempatan ya. Gimana Wisni Sece, apa kita lanjut dengan kuis dulu? Ya, boleh Suci. Kita lanjut kuis dulu. Cara menjawab kuis itu ya seperti biasa, kita cek di chat everyone, semua soal dan jawaban. Ayo kita mulai Suci. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang membantu kita tetap berada di jalan kebaikan adalah A. Berusaha berpikir positif dalam setiap keadaan. B. Menjaga hubungan baik dengan semua orang. C. Mempraktikkan kebaikan dan cinta kasih melalui tindakan nyata. D. Tetap tenang saat menghadapi perubahan. E. Mengembangkan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Ayo Ayo, Sisiong Sister Sece, C. silakan dijawab. Kita sama-sama belajar ya. Sister C. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar, C. Mempraktikkan kebaikan dan cinta kasih melalui tindakan nyata.
Terus kedua, Bodhisattva Ranakara yang menghimpun mustika dharma, mencerminkan pribadi yang A. Menjaga kejernihan batin dalam setiap keadaan. B. Memelihara keharmonisan dengan lingkungan sekitar. C. Menumbuhkan rasa syukur dalam setiap proses kehidupan. D. Menghadirkan kelimpahan kebajikan demi membawa manfaat bagi semua makhluk. E. Mengembangkan sikap saling menghargai dalam perbedaan. Ayo Sejong Secie dijawab. Silakan Sesyong Sece. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah D. Menghadirkan kelimpahan kebajikan demi membawa manfaat bagi semua makhluk. Soal ketiga. Bodhisattva Susattavatma mengajarkan bahwa pencapaian nirwana tidak terpisah dari kepedulian pada sesama. Hal ini tercermin melalui sikap A. Menjaga kejernihan batin dalam setiap keadaan. B. Memelihara keharmonisan dalam hubungan sehari-hari. C. Mengembangkan rasa syukur atas setiap proses kehidupan. D. Menumbuhkan sikap saling menghargai dalam perbedaan. E. Mengutamakan kebahagiaan semua makhluk sambil berjalan di jalan kebijaksanaan. Ayo partisipasinya Sejong Secie. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Mengutamakan kebahagiaan semua makhluk sambil berjalan di jalan bodhisattva. Secie, lanjut yang keempat. Soal nomor 4, Bodhisattva Purna Chandra diibaratkan seperti bulan purnama yang bersinar penuh. Makna sederhana yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghadirkan kebijaksanaan dan cinta kasih agar membawa terang bagi sekitar. B. Menjaga semangat kebersamaan dalam setiap perjumpaan. C. Mengembangkan rasa syukur atas setiap kesempatan. D. Memelihara hubungan harmonis dengan semua orang. E. Menumbuhkan sikap menghargai dalam perbedaan. Silakan dijawab Sesyong Secie. Baik, kita close. Jawaban yang benar adalah A. Menghadirkan kebijaksanaan dan cinta kasih agar membawa terang bagi sekitar. Baik, soal nomor 5. Teladan Bodhisattva Trailokya Vikramin tercermin ketika seseorang A. Menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, B. Mengembangkan rasa syukur dalam setiap kesempatan, C. Menumbuhkan semangat kebersamaan saat bekerja bersama, D. Memelihara sikap saling menghargai dalam perbedaan, E. Mengulurkan bantuan dengan kebijaksanaan dan kasih untuk meringankan kesulitan. Baik, kita close. Jawaban yang benar adalah E. Mengulurkan bantuan dengan kebijaksanaan dan kasih untuk meringankan kesulitan ya, Sesyong Secie. Baik, soal nomor 6.
Bodhisattva Maitreya dikenal sebagai bodhisattva pengasih. Ciri utama yang paling mencerminkan hal tersebut adalah A. Membawa sikap hormat, syukur, dan cinta kasih dalam berinteraksi dengan sesama. B. Menjaga ketenangan batin dalam setiap keadaan. C. Mengembangkan rasa syukur atas setiap proses kehidupan. D. Memelihara kebersamaan dalam aktivitas sehari-hari. C. Menumbuhkan sikap menghargai dalam perbedaan. Silakan Sisyong Sece. Bodhisattva Maitreya adalah bodhisattva yang baik. Kita close. Jawaban yang benar adalah A. Membawa sikap hormat, syukur, dan cinta kasih dalam berinteraksi dengan sesama. Demikian ya, 6 soal kuis hari ini telah dijawab oleh Sisyong Sece. Kan atas partisipasi Sisyong Seceman semua ya. Sambil menunggu rekap dari host ya, kita bagi Sisyong Sece yang mau berbagi sharing dipersilakan ya Sisyong Sece. Apa yang Sisyong Sece dapatkan dari ceramah master hari ini? Apa kesan batin yang Sisyong Sece dapatkan? Silakan Sisyong Sece. Silakan ya Sisyong Sece, manfaatkan waktu kesempatan ya. Walaupun mungkin satu kalimat yang Sisyong Sece dapatkan, Sisyong Sece bisa praktekkan dalam tindakan nyata ya. Nah, ini sudah keluar pemenang kuis hari ini. Selamat kepada soal nomor 1, Ko Yeni Sece dari Tebing Tinggi. Soal nomor 2, Herbert Leonardi Sisyong dari Medan Jati. Soal nomor 3, tidak ada pemenangnya. Soal keempat, Sherly Martina Muntasir Sece dari Jakarta Pusat. Soal nomor 5, Leorianto Sisyong dari Medan Jati. Soal nomor 6, Jasman Sisyong dari Tebing Tinggi. Silakan Sisyong Sece ya, pemenang kuis berbagi sharing. Silakan Sisyong Sece. Nah, ini Leorianto Sisyong sudah raise hand. Silakan. Silakan Leorianto Sisyong. Sisyong. Iya, kan Weni Secie, kan Valentina Secie, kan Sisyong Secemen. Omen terlebih-lebih ya, terlebih dahulu kan kepada Master ya. Ya, berkat semuanya sehingga kita semua bisa berkumpul setiap hari ya, bisa mendengarkan Dharma ya. Seperti kita ketahui, mendengarkan Dharma ini tidak bisa dilakukan sekali-sekali ya. Ya, lebih baik kita dengarkan setiap hari ya, menjadikan Dharma ini sebagai vitamin dalam kehidupan kita ya, sehingga kita terus bisa menjernihkan hati kita, pikiran, serta upaya-upaya kita. Tadi ada disebutkan, ada diminta ya untuk sharing mengenai kesan-kesan batin yang kita dapati saat memberikan bantuan ke daerah bencana ya. Jadi bulan yang lalu itu saya berkesempatan untuk bersama Sisyong Secemen ya, untuk mengunjungi daerah bencana memberikan bantuan ya, yaitu baksos kesehatan. Nah, di sehari-hari kita juga banyak melakukan kegiatan suci ya, tetapi di daerah bencana itu kita sebelum pergi itu sudah tertanam ya di pikiran kita bahwa tempat yang kita mau kunjungi itu adalah banyak terdapat penderitaan yang nyata ya, sudah jelas ya. Jadi ketika kita di sana itu ya, kita itu bukan hanya mendengarkan Dharma ya, tetapi kita meresap dan mempraktekkan. Nah, Master selalu berpesan ya, ketika kita memberikan bantuannya, kita memberikan harapan kepada mereka. Tetapi ketika kita memberikan cinta kasih, kita memberikan mereka kekuatannya. Jadi ada perbedaan ya. Ketika kita memberikan ya dalam bentuk barang, yaitu sewaktu kita bersumbangsi, yang akan kembali kita itu adalah dalam bentuk berkah.
Ya, jadi yang kita dapatkan adalah sukacita. Jadi kenapa ya Master Sen Yen itu selalu berpesan ya, kita harus kangen, kita yang harus membukukan badan ya kepada mereka penerima bantuan ya, karena mereka memberikan kita itu kesempatan ya untuk merasakan sukacita ya. Nah, selalu dikatakan oleh Master ya bahwa hal yang terpenting adalah selalu berpikiran baik, berkata baik, bersikap baik ya. Karena itu semuanya mencerminkan ya apa saja sikap-sikap yang kita pelajari tentang para bodhisattva yang ada di cerita Sinfas yang hari ini ya, termasuk Changpu Sing Pusat ya, atau dan bodhisattva Purna Maitreya Putra ya. Jadi di dalam pelatihan bodhisattva ini di Ceci ya, kita bukan hanya berbuat kebaikan ya, tetapi sebuah wadah pelatihan diri. Bagaimana kita terus bisa mengembangkan batin kita menuju kesempurnaan. Demikian sharing saya ya, Sesyong Sejemen. Selamat malam, Kan-en Sesyong Seje, Omitofo. Kan-an atas sharingnya Leo Rianto Sesyong ya, sangat luar biasa ya Leo Rianto Sesyong ya, sharingnya hari ini ya. Jadi Leo Rianto Sesyong sudah mempraktiknya ya ke daerah bencana ya. Jadi sangat penting ya kita mendengar Simfasya ya, mendengar Dharma, sehingga ketika kita terjun ke lapangan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi betul-betul kita bisa meresapinya dan mempraktekannya. Tentunya yang kita dapatkan adalah sangat sukacita ya apabila kita bisa membantu dan meringankan penderitaan para makhluk. Weni Sece mau menambahkan, silakan Weni Sece. Ya benar saja. Ketika kita bisa terjun ke lapangan itu tentu perasaannya itu beda ya ketika kita melihat relawan lain yang memberi bantuan. Kemarin saya juga ada sempat ikut ya waktu pembersihan sekolah di Kuala Simpang. Selama ini sih belum pernah ke kota itu. Dan kemarin karena ya, adanya bencana dan butuh relawan, saya juga ada turut bersumbangsi ya. Sangat kangen karena hari ini saya bagian dari Ceci, jadi saya memiliki kesempatan untuk turut bersumbangsi. Tentu saja kita harus sangat kangen dengan master yang membuka ladang pelatihan di Ceci ini. Tentunya sesi yang lainnya juga ada merasakan perasaan yang seperti saya rasakannya. Itu sepertinya susah untuk diungkapkannya. Gimana kita ketika melihat mereka, kehidupan mereka, gimana ketika kita mengeluarkan, maksudnya turut bersumbangsi dengan tenaga dan melihat kondisi mereka itu sepertinya kita sendiri ya pasti itu nggak bisa ya. Kita sangat butuh dukungan dari para sesi yang lainnya juga, tentu saja dengan dukungan dari para donatur kita. Sesi yang lainnya juga kita sama-sama belajar sharingnya. Ayo Sesyong Sece yang lainnya, silakan berbagi sharing ya Sesyong Sece. Hebet Leonardi, Sesyong dari Medan, apakah mau berbagi sharing? Oyeni Sece dari Tebing Tinggi. Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi, silakan berbagi sharing bersama kita apa yang Sesyong Sece dapatkan hari ini. Kita sama-sama belajar sharing ya Sesyong Sece. Nah, Koyeni Sece izin tidak sharing ya. Oke, Kan-en ya Sece. Ayo Sesyong Seceman ataupun peserta Simpas yang di sini hari ini ada 64 orang ya. Silakan ya Sesyong Sece berbagi sharing ya. Kesempatan diberikan ya waktu masih panjang ya Sesyong Sece.
Ya benar ya Sici ya, walaupun hanya untuk mengucapkan selamat malam juga boleh ya Sici. Mari ya kita menjalin jodoh baik ya. Iya Satu- benar. Kita dengan buka satu klik, buka Ya. Mi aja, kita Ini belajar Om Ciwe menjalin Sesiang jodoh. sudah berbagi resen. Ya, Sudah yang resen. silakan. Silakan ya Om Ciwe Sesiang. Ya, selamat malam Valentina Sece, selamat malam Beni Sece, ya Kangen ya Sece, ya Kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, ya Kangen kepada semua peserta Sifasiang dan tim Sifasiang ya Kangen. Ya memang beberapa hari ini kita mendengar ceramah Master tentang bodhisatwa ya. Jadi memang kita semua ini ya dikatakan sebagai bodhisatwa dunia ya. Berarti orang-orang yang calon ya, calon untuk orang-orang yang memiliki kebijaksanaan agung begitu ya. Ya. Nah, oleh sebab itu kemarin di sebelumnya ada kata dari Master adalah memasuki batin Buddha. Ya, dan hari ini kita juga mendapat dua kata lagi, yaitu menghayati batin Buddha. Yang ketiga juga yang ketiga adalah memasuki kondisi Buddha. Ya, jadi di manakah batin Buddha itu? Ya, tentunya kita tahu ya bahwa setiap makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan. Jadi batin Buddha ini adalah ada di dalam diri kita, yang suka dikatakan stupa ada di dalam diri kita. Jadi hanya kadangkala memang apakah kita yakin bahwa di dalam diri kita ini ada batin Buddha itu. Ya, apakah kita juga berusaha ya untuk memasuki batin Buddha yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara apa? Mengenal batin kita sendiri ya. Jika ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita terima di dalam kehidupan ini, maka kita melihat ke dalam diri kita. Ya, dengan kita melihat dalam diri kita, maka kita mengetahui ada noda batin atau hal-hal yang menutupi batin Buddha ini. Ya, hanya kadangkala reaksi pikiran yang terhimpun di dalam gudang kesadaran kita itu dalam kehidupan-kehidupan itu bereaksi lebih cepat daripada kesadaran kita. Nah, oleh sebab itulah memang di dalam proses ini kan kita sama-sama berlatih di jalan suci ini. Dengan di jalan suci ini mau tidak mau ya kita terkondisi untuk mematuhi mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, dengan di jalan suci ini kita mulai ya membangkitkan tekad karena kalau eh, membicarakan tentang perjalanan bodhisatwa itu diawali dari tekad. Ya, adanya tekad dan ikrar inilah kita terus berjalan. Hari ini saya mengikuti satu training ya, training pendalaman misi amal. Ya, sangat kangen ya kepada teman-teman dari Barat 2 ya yang telah mengadakan pendalaman misi amal ya. Jadi pemahaman kita tentang misi amal yang tadi disampaikan oleh Joni Sesiung. Ya, jadi di situ juga banyak sekali apa yang akhirnya yang tidak saya ketahui sebelumnya itu menjadi lebih saya tahu tentang standar-standar yang ada dalam kita melakukan misi amal ini karena misi amal ini menjadi satu misi yang awal ya. Nah, oleh sebab itu dengan kita di dalam misi amal ini contohnya ya, selain misi-misi yang lain, maka pastilah pikiran kita terkondisi ya, terkondisi untuk apa? Untuk bisa membangkitkan empat pikiran yang luhur dalam diri kita yang mau tidak mau ya. Nah, oleh sebab itulah memang di dalam perjalanan ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama untuk menjalin jodoh baik ya kepada semua orang sehingga
di dalam perjalanan ini dan perjalanan kehidupan selanjutnya, kita terus bisa berjalan ataupun juga mengenal jalan bodhisattva ini, ya, sehingga pencapaian untuk tekad kita dan ikrar kita untuk mencapai untuk berjalan di jalan bodhisattva ini tetap dapat berjalan, ya. Cảm ơn ya Valentina Siche, cảm ơn Weni Siche, cảm ơn Susyung Siche. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada silap kata ya, cảm ơn. Kan ya atas sharingnya Om Ciwe Susyong ya. Benar ya, kita relawan suci. Sekarang kita di Bimbing Master mempraktekkan jalan bodhisattva ya. Jadi kita dicuci bukan sekedar hanya berkegiatan, namun kita juga di sini adalah untuk membina diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan paling penting di sini adalah kita membina diri untuk menghapus ya, melenyapkan tabiat-tabiat buruk kita ya. Jadi seperti Om Ciwe yang bilang ya, kita bisa merasakan ya, apakah noda batin kita ini masih ada apa enggak. Ya, sebenarnya kita semua punya batin Buddha ya yang sangat murni dan jernih namun tertutupi oleh noda batin. Nah, pada saat kita mengalami suatu masalah dan kondisi, nah, apakah masalah dan kondisi ini bisa kita terima? Disitulah kita bisa memahami bahwa apakah kita masih ada noda batin apa tidak, apakah masih ada ketamakan, apakah masih ada kebencian di situ, apakah masih ada iri hati dan sebagainya. Jadi mari ya Sesong Sece ya, kita di sini sama-sama belajar ya seperti Om Cie Sesong ya. Terus menerus kita sama-sama belajar ya di misi amal juga ya sebagai akar dari segala misi di Cece ya, sangat penting kita untuk mendalami misi amal ya. Jadi di sini dibutuhkan welas asih dan kebijaksanaan ya. Demikian ya. Jadi jangan lupa dengan tekad awal kita ya. Di jalan bodhisattva ini sangat panjang dan penuh rintangan. Jadi kita jangan sampai mundur, kita harus ingat tekad awal dan ikrar ya. Memang ikrar itu mudah diucapkan namun sulit untuk dipertahankan. Untuk itu kita harus senantiasa introspeksi diri dan juga senantiasa mengingatkan diri, waspada dan tetap semangat ya, jangan mundur. Ini Sece ada mau menambahkan, silakan Sece. Ya benar Sece, kita harus selalu ingat dengan tekad awal kita dan terutama ketika bertemu dengan suatu hal yang tidak seret atau gimana, kita harus selalu ingat kita ini ikut master SC, bukan ikut lawan lainnya. Tapi memang benar kita harus ikut relawan-relawan yang lebih pengalaman dari kita, yang selalu mendukung kita saling mendukung ya SC. Tentunya di sisi kita banyak sekali SC yang selalu membimbing kita ya SC. Iya, betul Sece ya. Jadi terkadang ya jalan bodhisattva ini, jalan kebajikan ini juga penuh tantangan dan rintangan ya. Jadi jangan karena suatu masalah atau karena seseorang sampai kita mundur ya. Jadi bodhisattva itu tidak boleh mundur ya. Kita harus giat semangat. Jayo ya Sesong Secemen semua. Silakan Sesong Sece yang lain berbagi sharing ya. Ayo Sesong Sece. Kita semua masih dalam proses belajar ya Sece. Iya betul Sece. Sece, selamat malam. Saya Merlin dari Jakarta Barat 1, Cengkareng Timur. Sece, saya nggak bisa sharing. Dengar suara saya? Jelas Sece, silakan Sece. Bisa, Sece. Mau Sece sampaikan, silakan Sece. Kalau Kita sama-sama belajar Sece. Sece mah udah senior. Maaf kalau saya di luar konteks ya.
Saya nggak bisa, nggak ngerti sharing. Cuman saya tadi dengar dari ceramah master eh, beberapa negara yang disebutin. Mungkin yang saya tangkap gini, kita di Ceci bisa terjalin jalinan jodoh dengan orang yang begitu jauh. Kali gitu ya. Udah itu memang benar, di Ceci saya dapat banyak. Tadinya suka emosi, eh pokoknya di Ceci banyak lah dapat. Apalagi sekarang saya ada di misi AMA, di misi pendidikan, kesehatan. Saya nggak bisa sharing ya Ceci. Cuma saya bilang di Ceci saya dapat banyak menjalin jodoh baik dengan orang, menyebarkan cinta kasih. Itu aja sesing Ceci kangen ya. Karena Secie itu namanya udah sharing juga, walaupun cuma sedikit ya kan Secie. Karena Secie udah berbagi dengan kami. Dan ya, Merlin Sece ya, sharingnya sangat luar biasa ya. Jadi benar ya, di Cece itu eh, penuh dengan ladang berkah yang bisa kita garap ya. Banyak misi ya, ada 4 misi, 8 jejak langkah ya. Jadi terbuka sangat lebar ya. Jalan ini sudah dibuka master. Nah, tinggal kita sendiri mau menapaki apa enggak. Nah, seperti sekarang ya, mau enggak kita mengenggam waktu untuk berbagi sharing. Nah, berbagi sharing ini juga berbagi dharma ya. Jadi di Ceci banyak misi, ada misi amal ya, misi pendidikan, pengobatan, budaya humanis ya, bantuan internasional. Nah, terus ada relawan komunitas, ya kan? Nah, tergantung ya, Sesong Secemen mau menggenggam waktu dan kesempatan untuk menggarap ladang berkah ini. Karena siapa yang melakukan, dia yang mendapatkan ya, seperti Melin Sece ya. Setelah mengikuti Ceci, nah dia juga melatih diri, membina diri, sehingga perlahan-lahan merubah tabiat-tabiat yang kita miliki semua ya. Kita masing-masing pasti mempunyai kebiasaan atau tabiat yang tidak baik ya. Jadi di Cici juga adalah tempat kita untuk melatih diri dan membina diri. Kanan ya, Melin Sece sharingnya. Ayo season Sece yang lain ya, berbagi sharing walaupun sedikit ya. Kita pasti sangat suka cita ya. Silakan. Siapa lagi nih yang mau berbagi sharing? Ayo season Sece kita sama-sama belajar. Nah ini Nah, Rosi Ferry Secie. silakan Rosi Sece. Ya, Wan An Sujeman, Wan An Taja. Saya mau menyapa selamat malam buat Sujeman, buat Susyuman. Jadi izin memulai ya. Kan an sang renkaisi, kan an Susyung Sujeman semua. Kan an terlebih kepada moderator hari ini yaitu Valentina Suci dan Weni Suci. Ni hao. Jadi saya hari ini memberanikan diri berbagi ya untuk menyapa aja gitu, untuk karena saya melihat hari ini kan ada Valentina Sece ya yang dari jauh gitu, dan kita di Zoom ini bisa bertemu bersama padahal masing-masing di daerahnya masing-masing gitu. Jadi hari ini ada disampaikan mengenai tentang menjalin jodoh tersebut. Tentunya menjalin jodoh baik yang bisa terwujud tentunya dari antara misalnya pikiran, ucapan maupun perbuatan. Kemudian tadi Hankan-en kepada sharingnya Sesyung Sejeman gitu. Karena dengan hanya satu yang tadi Sece bilang berbagi, tetapi berbagi di sini yang saya
kesan batin saya yang saya dapatkan adalah perihal dorongan sebersit niat tersebut. Jadi dorongan apa dari sebersit niat tersebut yang membuat kita itu merespon atau bertindak atau berucap dan tentunya berpikir. Tentunya saya mendapatkan bahwa tentunya kita di sini adalah bagian dari semua insan-insan Ceci. Jadi atau keluarga besar Ceci gitu ya, yang bisa terjalin bersama, bisa dengar di Zoom ini gitu, karena juga ada jalinan jodoh tersebut. Jadi tadi Sesyung ada menyampaikan perihal memasuki batin Buddha. Jadi pada hakikatnya yang dikatakan bahwa setiap di dalam diri insan, makhluk, terdapat sifat-sifat kebudayaan itu sendiri atau hati nurani yang murni tersebut, yang tersimpan di dalamnya, yang sudah ada. Tetapi pertanyaannya, terkadang kan tadi Sece bilang kita tidak yakin karena tertutupi sedang misalnya tabiat-tabiat buruk kita, atau bahasanya kita jadi tidak pede, kita jadi down karena kita merasa kita belum sempurna gitu. Yang kita ada dalam sosok kita mungkin bodhisatwa itu yang menjadi bodhisatwa agung yang penuh dengan kebajikan luhurnya gitu, dan penuh dengan pembinaan dirinya gitu. Tetapi di sini menyemangati bahwa di dalam diri kita bahwa sesungguhnya terdapat benih bodhi tersebut. Jadi contoh mungkin yang tadi Secie sampaikan adalah perihal semangat bodhisatwa yang dapat ditemukan di sekitar kita gitu. Jadi saya izin mungkin dari hal-hal sederhana, misalnya tadi dorongan karena ingin mendukung, melancarkan sesuatu kegiatan. Dorongan ingin mendukung, melancarkan sesuatu misi yang sedang dijalankan, atau dorongan karena ingin menjadi bagian dari lingkaran kebaikan itu. Nah, jadi semangat-semangat ini yang di dalamnya terdapat seperti sosok misalnya Bodhisattva Maitreya atau Milakpho Bodhisattva Maitreya yang mungkin dikenal tadi Seci tadi pengasih ya, maha pengasih. Jadi terdapat di dalamnya adalah welas asih tersebut yang ada gitu. Nah, contohnya mungkin dalam keseharian gini kali ya, Seci izin ya. Contohnya ini pun saya bisa bercerita karena saya juga mendengarkan cerita-cerita dari orang lain tentunya gitu, sehingga menambah pemahaman saya gitu. Saya izin bercerita contohnya misalnya di sebuah mikrolet gitu kan, mikrolet naik di mikrolet tersebut gitu, perempuan yang naik ya, ambil contoh si A sedang naik di mikrolet gitu si C. Nah, terus ada penumpang lainnya juga gitu kan. Nah, terus seiring berjalan mau menuju ke tempat tujuan tertentu, kemudian terjadilah sesuatu misalnya kejadian. Misalnya, ada yang gestur untuk menjatuhkan sesuatu gitu. Dengan tentunya tujuan yang kurang baik gitu. Tetapi karena si A
sudah pengalaman dengan naik di mikrolet tersebut, sehingga sudah bisa mencerna, menangkap, oh ini apa-apa gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika sudah mengetahui bahwa ada yang mau bisa menjadi korbannya, misalnya gitu, ia berusaha menolongnya dengan memberikan kode gitu. Kode misalnya dengan bahasa Xiaoxin, ya kan? Berhati-hati gitu. Nah, saya izin maksudnya jadi sebenarnya welas kasih sayang ini yang ada bisa terdorong keluar karena melihat ada seseorang yang sedang dalam bahaya dan bagaimana menolongnya tanpa bisa saja gitu kan komplotan misalnya komplotan yang memiliki niat yang tak baik tersebut itu kan bisa saja bertindak yang ya begitulah gitu ya. Tetapi tidak jadi mengalahkan rasa takut atau tidak muncul rasa takut karena dorongan yang keluar adalah dorongan welas asih itu gitu. Sehingga terwujud keluarnya begitu. Dan tentunya karena niat baik ya dan juga kebijaksanaan. Kenapa? Karena tahu bahwa seorang diri, apalagi perempuan, ya kan, tentu kita memang mau menolong orang lain gitu, tetapi kan perlu menjaga diri juga gitu. Nah itu gitu, itu satu itu pengalaman keseharian yang nyata gitu dari mungkin sosok-sosok semangat bodhisattva ini gitu yang bisa ditemukan. Sedangkan jika di kegiatan besar atau kegiatan pemberian bantuan, mengulurkan bantuan gitu kan. Nah itu saya dengar dari sharing relawan senior atau bodhisattva dunia senior yang kalau saya ini pikirkan kembali, wah gitu, kekuatannya dari mana gitu melawan usia gitu. Karena usia sudah senior gitu ya, kekuatan dari mana gitu. Karena dari sharing ceritanya itu kalau lagi benar-benar bencana bahkan bahkan tidak ke kamar mandi, misalnya kan tidak menemukan kamar mandi atau bagaimana gitu ya. Itu harus bisa bertahan di dalam kesulitan-kesulitan itu gitu. Tetapi bisa melampauinya karena ya tadi itu Suciman bilang ada banyak hal, ada kesiapan, ada kalyanamita yang mendampingi dan lainnya. Dan karena ada misi yang sedang diemban. Gitu Suci. Kanan Tachima. Kan ya Rosi Suci atas sharingnya ya. Jadi memang kita harus senantiasa waspada dimanapun berada ya. Melihat makhluk yang menderita atau ada yang dalam bahaya ya. Kita timbul niat welas asih ya, tidak tega melihat penderitaan lalu ingin menolongnya ya. Namun Master selalu berpesan kepada kita dalam memberikan bantuan atau ke daerah bencana atau kemanapun kita harus memprioritaskan keselamatan diri kita. Ini Sece mau menambahkan, silakan Sece. Ya benar sekali sih, Ki. Kemarin juga ada satu calon relawannya. Ketika dia mau saya ajak ada ikut kegiatan di luar yang kayak Aceh kemarinnya, dia ada nanyain saya juga. Nanti itu bisa gimana enggak atau gimana, saya lalu bilangnya, Master kami selalu mengingatkan kami di saat berkegiatan itu terutama itu harus mengutamakan keselamatan kita relawan ini. Makanya kenapa waktu kita ada baksos atau bantuan bencana gitu kita tetap diikuti oleh kepolisian gitu ya Sece ya. Itu harus
Terutama harus kita tahu, maksudnya keselamatan kita terlebih dahulu. Ya, betul ya, Weni Sece ya. Begitu juga kalau misalnya kita ke daerah yang misalnya bencana kebakaran ya, kita juga nggak bisa ya asal-asal masuk ke lokasi karena daerahnya juga eh, penuh bahaya juga ya. Jadi kita harus senantiasa waspada ya, sesuai secemennya. Terus tadi Rosi Sece juga ada sharing mengenai menjalin jodoh baik ya. Jadi menjalin jodoh baik dengan semua orang ya, terutama kita harus selalu bertutur kata yang baik ya, lemah lembut ya. Terus ya dengan eh, menjalin jodoh baik ya, dengan menjalin jodoh baik ya kita juga harus berpikir yang positif ya, juga ringan tangan ya, mau membantu sesama. Ayo sesi yang lain, silakan berbagi sharing. Silakan sesi yang lain, masih ada waktunya. Apakah masih ada yang mau berbagi sharing? Silakan sesi yang Mumpung malam ini juga tidak begitu ramai ya Sece ya. Jadi mau belajar juga jangan malu-malu. Iya, kita sama-sama belajar ya. Ya, Sesi. kita semua juga masih proses belajar. Ini Iya. ada Sece Dr. Nania. Sece juga boleh belajar sharing kami. Halo, Eh, Ya, siapa ini? silakan Herianto Susyong dari Jambi. Ya, silakan. ya. Susyong. Selamat malam, Jason, selamat Jason. Ya, malam Eh, Susyong. Pak, mau, Malam, Susyong. saya mau dikit ya. Ya, silakan Susyong. Ini tentang dedal meledakan Istar Agus, diakan bahagia dan tidak diberikannya. Memberi Istar apa? Istar Agus itu sebang itu Istar Agus itu kasih sayang, cinta kasih sama bersama orang sama kasih sayang, cinta kasih, simpati, itu bebas semua makhluk dari penderitaan. Dan itu 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 mau jodoh baik itu harus bantu yang positif, yang bagus, jangan asal jangan jembuk dengan halo, enggak ada, halo, Ya, Susyong. siang Yan, terus bersih baik-baik, terus apa lagi ya? Nah, itu ada orang caca, ada orang cacinya ada kasih sumbangan, kasih ikhlas, bapak-bapak lah itu baik-baik, itulah itu untuk orang bahagia apa orang caci jalan tuh kan kasih duit 5.000 apa lah itu baik itulah ini banyak ngomong nih tak apa ya ada ditulis di Jason Ya, kanan Susyong. Sudah tak apa ya udah mama lu ada ya Ya, kanan Susyong. ya Ini ada Atika Sari Sece. Silakan Sece. Selamat malam, Sece. Malam Sece. Enggak, aku pengen sharing aja ini tentang kebahagiaan yang dapat diberikan. Kebetulan tadi ada PAT, sharing tentang tim tanggap darurat ya. Tadi satu yang benar-benar ngena ke aku ketika narasumber bilang, waktu mereka membantu ada bedah rumah, ada yang berubah. Berubahnya itu dari dia pertama tangan di bawah,
setelah dibantu tuh menjadi tangan yang di atas mencoba untuk membantu orang lain. Jadi ingat juga waktu kita sempat sempat mengunjungi salah seorang ganenhu. Dia bercerita kalau misalnya dia tuh pengen sekali kehidupannya berubah. Dia tuh rajin, tiap kita kunjungi dia pasti menuangkan celengan bambu. Eh kebayangkan ya, dia dibantu, tapi dia ingin membantu. Dia selalu bilang begini, harapan dia adalah dia bisa lebih baik sehingga nanti bantuan yang diberikan Seci itu bisa diberikan lagi orang yang lebih butuh dari dia. Itu tuh jujur sangat mengena di hati saya karena sebagai relawan gitu loh. Kadang melihat yang seperti itu yang menggugah hati, jujur aja juga menambah semangat. Karena tindakan kecil yang kita lakukan, ya mungkin ya ini agak beda lagi, mungkin tindakan kecil yang bisa lakukan itu kadang kita nggak nyangka kok itu bisa membuat dampak bagi orang lain. Misalnya kalau misalnya kita berkunjung, hanya mendengarkan, kalau misalnya itu membawa tenang, membawa terang bagi sekitar, walaupun mungkin kita tidak sadari, itu benar-benar apa ya saya bilang ya, berkah untuk kita. Kita mendengar, membantu, mungkin cuma senyum aja. Itu juga bentuk cinta kasih. Kalau misalnya kita bertindak, mencoba, mungkin senyum. Energinya positif. Ketika uh, melakukan kegiatan, mungkin kalau bisa tinggalinlah yang kekesalan, noda batin di rumah. Karena kalau saya bilang, energi positif itu bisa menular. Jadi kita nggak meninggalkan beban orang lain, kita juga membuat tenang hati kita. Jujur, itu masih susah untuk saya. Membuat sesama itu lebih hangat, lebih damai. Tapi ya, di Seci inilah memang ladang pelatihan kita dan jujur aja kita bersyukur Kanen sama guru kita Master Cengen karena itulah kita masih bisa berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ya terus menebar cinta kasih karena seperti yang tadi yang di-sharing sama relawan tim tanggap darurat tadi mungkin dengan mengubah pikiran dari tangan ke bawah, dari tangan ke atas, justru mungkin itu bisa melihat ya makna sejati dari cinta kasih Seci. Itu aja sih. Terima kasih, Kanen. Dan Seci udah sharing berbagi dengan kami, Kanen yang Seci. Kanen ya, ya Kanen, Atika Sari, sama Herianto Sesyong atas sharingnya ya. Herianto Sesyongnya sangat luar biasa ya, mau berbagi sharing bersama kita ya. Jadi kita harus senantiasa membangkitkan cinta kasih welas asih kita dalam memberi bantuan ya. Jadi kita senantiasa berbuat kebaikan dan juga bersumbangsi ya. Dan dengan demikian kita menjalin jodoh baik ya. Itu yang saya tangkap dari sharingnya Herianto Sesyong ya. Saya sendiri sangat kagum ya, sangat sama Herianto Sesyong ya, yang berani hari ini mau berbagi sharing bersama kita dan saya berusaha untuk menangkap sharing dari Herianto Sesyong. Nah, dari Atika Sari Seceyang, nah kita bisa belajar ya dari siapa saja ya Atika Sari Secea, bahkan juga pendampingan kita dari kepada Kanenhu kita juga memberi kita ya pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi dari pendampingan yang baik ya Kanenhu kita akan tersentuh ya dan juga memahami ya seperti ya misi amal kita ini sebenarnya bukan hanya memberi bantuan dalam bentuk materi ya. Bantuan materi itu hanya 10% ya. Jadi kita di sini butuh pendampingan kita sehingga bisa ya membangkitkan hati cinta kasih mereka ya. Seperti yang saya sharingkan, Kanenhu-nya sampai bisa ya
walaupun dia susah, dia juga berusaha ya tiap bulan berdonasi lewat celengan ya. Nah, seperti yang ajaran yang Master ajarkan kepada kita, Buddha ajarkan kepada kita, dengan menabur benih yang baik, suatu hari juga kita akan menuai dan berbuah yang baik ya. Nah, seperti itu ya. Kita juga berharap ya lewat celengan ini Kanenhu kita juga telah menabur benih baik ya, sehingga terbangkitkan cinta kasihnya dan eh, bantuan yang diberikan dengan tulus ini bisa kita salurkan kepada yang membutuhkan ya. Demikian ya, cinta kasih ini akan terus berkelanjutan. Kan ya atas sharingnya Atika Sari Sece. Kan Ya benar Sece. Kita sangat kangen ya Sece mau berbagi dengan kita seperti yang Master inginkan. Gimana kan kita yang sebelumnya kita tolong, mereka bisa berpikiran untuk mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas ya. Itu yang memang Master inginkan. ya. Semoga kita juga bisa menginspirasi yang lainnya juga ya ya. Ya, itu yang kita harapkan dan juga PR kita ya. Ya benar Bagaimana kita bisa ya mendampingi penerima bantuan kita yang kita sebutkan Enhu, yang perlu kita syukuri ya karena memberi kita kesempatan untuk berbuat kebajikan, dan kita juga berusaha mendampingi mereka bukan hanya dengan materi yang kita berikan, namun juga dengan perhatian, cinta kasih, dan dengan dhamma ya, sehingga mereka juga suatu hari bisa melenyapkan penderitaan dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, masih adakah Season Secemen yang mau berbagi sharing? Dipersilakan ya. Silakan Sece. Kita masih ada sekitar 15 menit ya Sece ya. Ya, Jika mau berbagi ada sharing kita yang silakan. mau menanggapi juga boleh ya. Ya. Atau mengucapkan selamat malam saja juga boleh ya Sece ya. Ya, di Zoom ini kita semua menjalin jodoh Iya baik. benar. Betul Saya ya. jadi teringat juga ya. Ya, Seperti kita yang saling kenal gitu ya ya. benar Sece. Seperti sebelumnya saya ada pernah berbagi juga ya. Saya jadikan kebiasaan baik ya. Seperti jika keluar rumah itu ketemu orang mengucapkan selamat pagi. Ya. Jadi ini jadi kebiasaan pagi. Jadi kebiasaan baik. Mereka nampak saya juga mereka yang ucapkan dulu selamat pagi. Iya, kenal nggak kenal kita Iya, mengucapkan selamat pagi, memberi senyuman, itu sudah menjalin jodoh baik ya ya benar Seci. Sece. Ya. Itu tindakan kecil, tapi dampaknya itu bisa Iya. kita rasakan. Ya, tindakan kecil tapi membawa dampak yang besar ya Seci. Iya. Mungkin kelihatan sepele ya Sece ya, tapi di akhirnya kita merasa kok semuanya pada kayak biarpun nggak kenal jadi kenal gitu. Iya. Ayo Season Sece, kalau nggak ada lagi apa kita lanjut dengan pembacaan kosakata Sece? Ya boleh Sece. Silakan host.感恩是更生人开示，感恩是故事博，金寺庙莲花，熏法香与会，kosakata 熏法香bab 1 pendahuluan dengan menegakkan ikrar agung tiada kebahagiaan yang tidak diberikan. Berhenti Shangshu tidak terbiasa dengan orang, adat istiadat dan lingkungan setempat. Zijie Sheng Zhi kebijaksanaan suci dari pencerahan sendiri, area pratayatma, Yana adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui pencerahan sendiri tanpa guru. Hong Fan San Jie sebagai panutan agung dalam 3 kelompok alam. Sheng Si Fan Nao
kerisauan dari siklus kelahiran dan kematian, samsara. Kanan syukur-syukur, hao. Ya, Xiaofusa ya atas pembacaan kosakatanya, kanan juga kepada Susyong Sejemen yang telah mengikuti Simpasiang hari ini, kanan juga kepada tim Simpasiang dan terutama sangat kanan kepada master yang telah membimbing kita. Nah, Susyong Sejemen kita juga akan sangat kanan kepada Susyong Seje yang telah berbagi sharing hari ini. Nah, Susyong Seje kita sudah malam dan kita tutup ya sharing Simpasiang hari ini. Baca Cing Cili. 我们向佛菩萨及上人行三问信礼。一问信，再问信，三问信。感恩师兄师姐，感恩维尼师姐。 Kanan Valentina Sejie, kanan Sesyong Sejeman, kanan Sesyong Seje semuanya. Wan Sang Hao. 感恩师兄师姐晚上好。 感恩美丽师姐sering berbagi sharing ya. Kanan Saja. 世界晚安。 Wan An, Wan Ya, An. Sư Song Sư Cincin Chị. oh, kanan. Wan An, ta chào Wan An. Besok ketemu lagi. Ya, kanan. Yan chia. Cincin, Wan An. Wan An, Wan An.